Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Penjajahan adalah penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Bagi bangsa Indonesia, penjajahan merupakan pengalaman sejarah yang sangat pahit, oleh karena silih berganti dijajah oleh bangsa asing. Tujuan awal bangsa Barat yaitu untuk mencari rempah-rempah ke wilayah Asia, dan tujuan awal Jepang yaitu untuk mencari pasukan tambahan untuk melawan Amerika di Perang Dunia Kedua. Faktor internal kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara termasuk Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kontak hubungan pedagang antara penduduk pribumi dan orang asing. Yang kedua adalah penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Yang ketiga, kondisi penduduk Nusantara masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan dan di antara mereka terjadi ambisi untuk saling menaklukkan. Selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Pada saat bangsa-bangsa Eropa hendak menguasai Nusantara, mereka harus berhadapan dengan penguasa lokal berupa kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan-kesultanan yang besar di wilayah Nusantara. Ketika kebijakan-kebijakan bangsa-bangsa penjajah mulai melukai rasa keadilan, mengkoyak-koyak martabat dan harga diri, serta melahirkan penderitaan bagi rakyat di kerajaan-kerajaan tersebut, lahirlah perlawanan. Semangat perlawanan tersebut merupakan bentuk nasionalisme yang paling awal, yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya kesadaran nasional. Dalam melakukan perlawanan penjajah, terdapat ciri bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan, yaitu diantaranya yang pertama ada bersifat lokal. Perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang merasa martabatnya dilecehkan, kedaulatannya dilanggar, dan kepentingannya terancam. Dengan itu, kerajaan-kerajaan Nusantara menghadapi musuh bersama, yaitu bangsa penjajah yang berambisi menguasai wilayah dan perekonomian kerajaan. Yang kedua, berpegang teguh pada pemimpin karismatik, yaitu berupa pemimpin yang merupakan seorang raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemeluk agama, dan rakyat biasa yang berpengaruh atau dianggap memiliki kesaktian dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Yang ketiga, perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan senjata. Perlawanan yang dilakukan mereka dengan mengandalkan senjata tradisional yang khas di daerahnya, seperti rencong, kelewang, pedang, dan keris, bukan karena senjata tradisional tersebut yang lebih ampuh, tetapi karena semangat rakyat Nusantara lah untuk melawan penjajahan. Dan yang keempat, mudah dipecah belah, yaitu kaum penjajah dikatakan lawan oleh para penguasa di depan Nusantara ketika mereka dianggap mengancam kepentingannya. Sebaliknya, para penguasa daerah menganggap kaum penjajah sebagai kawan ketika mereka dapat menjadi sekutu dalam menaklukkan penguasa saingannya. Setelah merebut kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak langsung merdeka, tetapi mereka harus menghadapi tantangan-tantangan di era reformasi dan pasca reformasi, di mana pada era reformasi masih bermasalah mengenai Pancasila dan perkembangan pemikiran pendidikan Islam. Adapun di era pasca reformasi, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan yang berupa bagaimana menempatkan Pancasila, hambatan perempuan dalam berpolitik, dan kebebasan berekspresi. Pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Dalam pandangan Islam, semua pembelajaran itu ditunjukkan sebagai bentuk menyiapkan kader santri berjiwa nasionalisme tinggi yang harus bersiap diri menyambut panggilan jihad membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang mengharamkan umat Islam di Indonesia bergabung menjadi tentara Belanda. Sikap keras ini membuat dirinya memiliki pengaruh di kalangan rakyat Indonesia, disegani kawan maupun lawan. Resolusi jihad dapat dinilai sebagai manifesto nasionalisme kiai dan ulama Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia yang baru saja dibangun pendiri bangsa. Adanya fatwa ini menandakan bagaimana kiai dan santri tidak hanya paham persoalan agama, melainkan juga menguasai permasalahan kebangsaan dan berperan aktif memberikan solusi strategis atas persoalan yang ada. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.